Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman sekalian. Kali ini saya akan sharing pengalaman saya terkait dengan pelaksanaan seleksi masuk Universitas Indonesia secara daring beberapa waktu lalu telah saya ikuti pada gelombang 1 tahun 2023. Pasti banyak banget yang akan menjadi pertanyaan bagi calon-calon mahasiswa baru yang akan mengikuti SIMAK UI, bagaimana pelaksanaannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari, perangkat apa yang akan kita siapkan, bagaimana materi ujiannya, hingga teknis pelaksanaannya. Ini akan saya bahas dari sudut pandang saya, semoga dapat memberikan gambaran terkait dengan ujian yang akan teman-teman lalui berikutnya. Baik, pertama adalah harus kita pahami terlebih dahulu kapan jadwal pelaksanaan SIMAK UI yang dilaksanakan setiap tahun. Secara garis besar, ini bisa kita akses di laman simak.ui.ac.id ya. Namun juga di sini juga disebutkan sanggahan dari UI bila ada perbedaan terkait dengan tanggal di antara website SIMAK dengan website penerimaan .ui.ac.id, maka yang berlaku adalah di website penerimaannya. Untuk gelombang 1 ini yang diterima jalur yang dibuka adalah profesi pasca sarjana ya, artinya jenjang profesi, magister, spesialis, subspesialis hingga doktoral. Masing-masing jadwal tertera di website SIMAK UI. Ini untuk profesi ada 3 gelombang kegiatan, magister juga sama, spesialis hingga yang doktoral. Pada gelombang pertama itu sudah dilakukan pada bulan Februari hingga Maret. Selanjutnya rencana ada 2 gelombang lagi, yaitu SIMAK Basal gelombang 2 dan SIMAK genap, masing-masing pada bulan Mei, Juni hingga September, Oktober. Untuk saat ini yang gelombang pertama sudah diumumkan oleh panitia, yaitu metode ujiannya metode daring. Namun pada gelombang kedua dan ketiga ini belum disebutkan secara langsung apakah daring ataukah luring. Tentunya nanti akan melihat pertimbangan dari pemerintah terkait dengan kondisi saat ini. Selanjutnya adalah pastikan kita sudah melakukan pendaftaran di website penerimaan.ui.ac.id/register terkait dengan akun yang kita gunakan untuk mendaftar. Yang paling penting adalah kita harus tahu jalur mana yang akan kita masuk sesuai dengan program studi tujuan kita, apakah S2, profesi, spesialis, subspesialis maupun doktoral. Nah, selanjutnya juga yang harus kita pahami terkait dengan hal tersebut, dari masing-masing program studi yang akan kita masuki, harus kita pahami apakah ada ujian tambahan atau ujian khusus dari masing-masing program studi. Maka dari itu wajib kita mengklik bagian di ujian khusus program studi. Pada gelombang 1 saat ini ternyata ada 4 program studi yang memiliki ujian tambahan selain dari SIMAK UI. Tentu saja ini kita harus pahami supaya kita dapat mengikuti ujian lanjutan setelah pelaksanaan SIMAK UI itu sendiri. Misal, ada ujian tambahan dari 4 program studi yang harus mewajibkan kita untuk melakukan ujian tambahan. Pertama adalah prodi kenotariatan, prodi psikologi terapan, dan prodi ilmu kelautan. Masing-masing prodi ini tentu punya waktu ujian kekhususan sesuai dengan waktunya masing-masing. Ini harus menjadi catatan penting bagi teman-teman yang memiliki 4 program studi ini. Dan juga lihat terkait dengan lokasi.
apakah ujiannya dilakukan secara daring atau luring. Ini harus menjadi perhatian agar jadwal-jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak fakultas ini dapat kita penuhi dalam melakukan pelaksanaan ujiannya. Nah, selanjutnya materi SIMAK UI ini terbagi menjadi 2 subtes. Yang pertama, tes potensi akademik mulai dari jam 8 hingga jam 10, lalu break sekitar 30 menit, lanjut kembali dari jam 10.30 hingga jam 12 waktu Indonesia bagian Barat untuk melaksanakan subtes bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang berada di zona waktu yang berbeda diharapkan dapat menyesuaikan waktunya bagi di timur atau tengah sesuai dengan waktu yang tertera di sini. Subtes IPPA akademik terbagi menjadi 3, yaitu kemampuan verbal, kuantitatif, dan logika. Begitu juga di subtes bahasa Inggris selama 90 menit ada 2 kategori. Yang pertama adalah structure and written expression, yang kedua adalah vocabulary and reading comprehension. Baik, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama terkait dengan subtes potensi akademik. Subtes potensi akademik terdiri dari kemampuan verbal 30 menit, kuantitatif 50 menit, dan kemampuan logika 40 menit. TPA ini dilaksanakan kurang lebih selama 2 jam dengan penilaian benar adalah +4, kosong itu nilainya 0, dan salah -1. Teman-teman yang harus menjadi perhatian adalah dalam mengerjakan soal TPA kita mengerjakannya secara berurutan. Maka misal yang pertama adalah kemampuan verbal selama 30 menit, maka 30 menit ini hanya membuka soal terkait dengan kemampuan verbal saja. Apabila 30 menit ini berlalu, maka kita akan lanjutkan ke kategori subtes berikutnya, yaitu kemampuan kuantitatif selama 50 menit. Dan kita tidak bisa mengulang pada subtes yang sebelumnya, tidak bisa kembali. Maka pastikan selama 30 menit pada kemampuan kita melakukan tes kemampuan verbal, harapkan kita jawaban yang sudah kita yakin itu benar, maka jawablah. Maka jika tidak, kita tidak akan bisa mengulang lagi hingga yang terakhir kemampuan logika. Setelah 2 jam berlalu, maka sistem secara otomatis akan terkunci dan akan tersimpan jawabannya. Dilanjutkan karena setelahnya kita akan mempersiapkan untuk tes bahasa Inggris. Nah, untuk masuk ke sesi bahasa Inggris selanjutnya, kita akan nanti login kembali, lalu kita akan masuk ke sesi berikutnya. Beda dengan tes potensi akademik, di subtes bahasa Inggris ini tidak ada pengurangan nilai bila salah ya. Artinya jawaban yang benar itu ada tambahan nilai, dan jika salah tidak ada pengurangan. Jadi bisa dimaksimalkan dengan baik di tes bahasa Inggris ini. Waktunya hanya 90 menit dengan 2 subtes. Sama seperti TPA yang telah kita lakukan sebelumnya, di subtes bahasa Inggris juga sama. Saat sesi pertama kita akan mengerjakan 30 menit terkait dengan structure and written expression, maka pastikan selama 30 menit ini semua soal sudah terjawab dengan baik. Karena saat kita telah pindah ke subtes berikutnya di vocabulary and reading comprehension, kita tidak bisa lagi mengulang atau kembali ke subtes pertama. Jadi maksimalkan waktu 60 menit ini dengan baik. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan terkait dengan perangkat ujian ya. Perangkat ujian yang kompatibel atau juga bisa digunakan dari panitia, yaitu laptop dengan kamera,
komputer desktop dengan webcam, tablet, atau juga bisa menggunakan HP ya, landscape horizontal dengan resolusi 1280 kali 720. Namun saya pikir saya sangat merekomendasikan lebih baik menggunakan laptop saja ya, atau komputer desktop bila diperlukan. Amannya sih pakai laptop, karena kalau jika mati lampu tidak langsung mati ya. Dan juga bila perlu juga siapkan satu perangkat cadangan bila device yang kita gunakan tiba-tiba hang atau mati ya selama ujian berlangsung. Aplikasi yang digunakan bisa menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome. Pastikan browsernya sudah update yang terbaru ya, karena browser selain yang di atas atau dengan versi yang rendah di bawahnya dikhawatirkan dapat mengganggu proses atau menghambat atau tidak kompatibel terkait dengan aplikasi yang dipasang di SIMAK UI. Nah, selanjutnya syarat dan ketentuan ujian akan tertera di laman ujian ya, 15 menit sebelum waktu ujian. Menu login nanti kita bisa login 15 menit sebelum waktu ujian dimulai ya. Kalau lamannya belum ada perubahan, maka kita bisa klik refresh di laman ujiannya, maka akan muncul baru kolom loginnya. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan Anda mengunjungi laman ujian yang tertera di kartu ujian. Setidaknya sempatkan mengunjungi laman ujian H-1 jika ada tambahan informasi. Muat ulang halaman ujian jika waktu ujian dan laman untuk login belum terlihat. Oke, baik. Selanjutnya adalah peserta diharapkan telah mengunduh kartu ya, untuk mengetahui di sana ada nomor ujian tentunya, ada jadwal ujian dan juga alamat website ujian dari dalam kartu ujian tersebut. Ini yang sudah kita download dari website penerimaan.ui.ac.id. Nah, selanjutnya kita boleh menyiapkan alat tulis dan kertas kosong untuk coretan soal ya. Dalam pelaksanaan ujian, maka pakaian yang rapi, mengakses laman ujian sesuai jadwal, loginnya menggunakan nomor ujian dan identitas ya. Identitas tentunya identitas yang kita masukkan saat melakukan pendaftaran. Jika gunakan KTP, maka nomor induk kependudukannya atau NIK-nya yang kita gunakan. Membaca tata tertib. Nah, ini yang harus menjadi highlight nanti yang kita bahas di selanjutnya. Peserta ini menuliskan kode ujian ya. Kode ujian ini beda dengan nomor ujian peserta. Selanjutnya yang 7, mengklik check box pernyataan agar dapat memulai ujian. 8, peserta mengizinkan akses kamera pada browser ya, karena selama ujian kita akan dipantau secara langsung melalui kamera sehingga gerak-gerik kita akan semua terekam dan peserta mulai mengerjakan ujian sesuai dengan waktu. Oke, baik. Ini yang harus kita highlight terkait dengan kode ujian ya. Di saat setelah kita login, di sisi bawah kiri laman akan tertulis namanya kode ujian. Kode ujian ini kalau kita ujian melalui paper base zaman dulu atau menggunakan kertas, ada namanya kode soal ya. Di metode daring ini namanya kode ujian. Artinya setiap peserta mungkin memiliki kode ujian yang berbeda. Nah, dalam peraturan SIMAK kali ini, panitia mempersyaratkan jika kita harus mempersiapkan selembar kertas yang disarankan 10 x 20 cm dan menuliskan kode ujiannya lalu menempelkannya di baju ya. Saya ingatkan sekali lagi, kode ujian berbeda dengan nomor ujian ya. Pengalaman saya kemarin, kode ujian itu hanya 6 angka ya, hanya 6 angka. Tapi kalau nomor ujian itu banyak ya. Nah, itu dituliskan dengan spidol pada kertas lalu ditempelkan di baju peserta
Dan yang paling penting adalah kode ujian ini harus terlihat oleh kamera. Nantinya saat kita mengerjakan ujian, kamera dapat menangkap secara baik wajah kita yang sesuai dengan foto yang kita upload dan juga kode peserta yang kita tuliskan lalu kita tempelkan di baju seperti pada gambar ini, ya. Ini yang harus kita highlight terkait dengan pelaksanaan SIMAK. Baik, selanjutnya terkait dengan SIMAK UI yang boleh kita lakukan yaitu pertama menggunakan kertas coretan boleh, kita ada menggunakan untuk melakukan penghitungan, menyediakan perangkat cadangan, menggunakan perangkat cadangan jika terjadi masalah pada perangkat utama, tutup taman pada perangkat utama sebelum membuka laman di perangkat baru. Yang tidak boleh kita dilakukan adalah berbicara dengan orang lain, digantikan atau menggantikan orang lain, menggunakan catatan, melihat buku, mencari jawaban di internet atau dibantu diwakilkan pihak lain, meninggalkan perangkat ujian dan pergi ke tempat lain, berpindah dari halaman ujian dan hapus aplikasi lain, menggunakan kalkulator tidak boleh ya, hilang dari pantauan kamera, ataupun mengambil gambar halaman ujian, menyalin atau menyebarkan soal. Nah, menu login ini akan dibuka 15 menit sebelum ujian ya. Jika halaman tidak berubah, klik refresh maka akan muncul. Nah, di sini pelaksanaan tata tertib dari panitia SIMAK UI yang harus kita ketahui bersama ya. Tidak boleh menggunakan second screen atau mirroring. Tutup semua tab pada browser Chrome kecuali ujian simak.ui.ac.id yaitu laman tempat berlangsungnya ujian. Tutup semua aplikasi yang tidak terkait. Disarankan menggunakan laptop Windows dan menyiapkan perangkat cadangan. Tidak perlu menginstal aplikasi khusus dan semua tata cara ini bisa dicek di ujian SIMAK dan ada tertera di kartu ujian masing-masing. Nah, berikut ini kira-kira dapat memberikan gambaran pada teman-teman terkait dengan gambaran pelaksanaan ujian SIMAK. Ini gambar ini saya kutip dari YouTube Universitas Indonesia terkait dengan video yang berjudul SIMAK UI Info Day 2021. Pengalaman saya kemarin, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Pertama, setelah kita login menggunakan nomor peserta dan nomor identitas, kita akan masuk ke halaman depan untuk membaca terkait tata tertib pelaksanaan ujian. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Setelah itu kita akan conteng bahwa saya telah membaca dan identitas peserta yang tampil saat kita login adalah milik kita. Jangan lupa saat ada notifikasi dari Mozilla atau Google Chrome terkait dengan izin untuk mengakses kamera, klik allow ya kalau kita mengizinkan. Nanti ditangkap di kolom kamera feed ini akan muncul secara langsung tampilan kamera yang akan menangkap layar kita dan merekam selama periode ujian berlangsung ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa kode ujian nanti akan tertera di halaman ini juga. Segera tulis nomor kodenya lalu tempelkan di baju dan pastikan terlihat di tangkapan layar laptop atau PC Anda. Nah, berikut adalah contoh dalam tampilan soal SIMAK UI. Ini juga saya kutip dari YouTube Universitas Indonesia tentang video SIMAK UI Info Day 2021. Kurang lebih sama dengan pengalaman saya kemarin, tampilannya masih sama persis sebenarnya sama seperti ini. Yang terlihat adalah pas foto peserta ujian, informasi materi dan waktu ujian, dan tangkapan kamera perangkat peserta ujian. Di sini ada waktu tersisa dan juga daftar nomor soal ya. Ini nanti kalau kita
pertama adalah tesnya terkait dengan potensi akademik, maka sesuai dengan tes subtes kita masing-masing ya. Soalnya kita kalau masih dalam satu subtes pertama, kita bisa bolak-balik 1-2, bisa kembali ke 3, bisa balik ke 1. Namun kalau sudah loncat ke subtes berikutnya, maka kita tidak bisa lagi mengakses subtes yang sudah kita kerjakan sesuai dengan waktunya tentunya ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya yang harus menjadi bagian penting bagi kita semua, peserta hanya dapat mengikuti ujian selama waktu ujian berlangsung ya. Tidak ada penambahan waktu bagi peserta yang terlambat atau yang mengalami gangguan koneksi internet dan gangguan teknis lain. Jadi, bila UI sudah menjadwalkan ujian SIMAK UI dari jam 8 sampai jam 10 adalah tes potensi akademik, dan 10.30 sampai jam 12 adalah tes bahasa Inggris, maka itulah waktu ujian kita. Terkait dengan ada yang kendala di luar itu, maka itu adalah resiko yang kita tanggung. Kegagalan menjadi hal utama yang akan kita pegang. Maka pastikan adalah pertama, perangkat yang Anda gunakan itu bisa digunakan. Dan yang kedua adalah koneksi yang akan kalian gunakan itu stabil. Karena koneksi internet yang sangat baik ini akan mendukung pelaksanaan. Di SIMAK UI tidak akan bertanggung jawab terkait dengan permasalahan yang Anda temukan selama ujian berlangsung. Begitu jam 12 pas, maka semua sistem akan auto close, akan auto save, dan semua akan terlog out sesuai dengan waktunya. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu dengan baik, persiapkanlah device dan koneksi dan tempat yang Anda yakini jika tidak ada gangguan internet dan device yang Anda gunakan itu sangat baik dan kompatibel untuk kita gunakan dalam melakukan SIMAK UI. Mungkin itu saja terkait dengan pengalaman saya, pengalaman singkat saya terkait dengan pelaksanaan SIMAK UI metode daring. Saya harap pengalaman ini dapat memberikan gambaran bagi teman-teman yang akan melakukan ujian SIMAK UI metode daring berikutnya. Saat ini UI masih menggunakan metode daring dalam melakukan SIMAK UI, tapi kita tidak tahu ke depan bisa jadi kembali lagi ke luring atau blended daring atau luring, tergantung dengan kebutuhan dan situasi kondisi nantinya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat berjuang bagi teman-teman yang akan mengikuti SIMAK UI berikutnya. Sampai jumpa.